mengenai RPP Undang-Undang Kesehatan. Ini Undang-Undang Kesehatan kita tuh sudah sedemikian menghabiskan effort baik dari Kemenkes maupun dari Parlemen, bahkan sudah disahkan. Kalau saya tidak salah malah saya masih minta kepada Pak Sekjen tolong bikinkan buku kecilnya sehingga nanti kita akan bisa menerangkan pada masyarakat di dapil. Dan janjinya adalah November, bukan hanya buku kecilnya, tetapi kita ada 2 kali kesempatan melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut. Tapi sampai dengan sekarang progres penyusunannya ini tidak ada kabarnya. Pasti sudah dilakukan tapi cukup lambat. Kan harusnya akhir September selesai. Nah, kami ingin tahu sekali apa kendalanya. Karena kami juga mendengar dan kami harap ini jangan sampai dari beberapa teman-teman di balik, lah kok mereka bisa lebih lihat duluan ya. Apa yang diatur di RPP nuansanya sangat jauh berbeda dengan undang-undang kesehatannya. Nah, ini yang jadi catatan kami. Jadi jangan undang-undangnya bilang apa, kemudian tiba-tiba terdapat ketidaksesuaian antara Kemenkes mungkin dengan Badan POM, dengan siapapun itu mitranya, tapi kemudian dirubah di RPP-nya. Ya, jadi kan kami berharap juga bisa dilibatkan karena kami dengar itu, makanya kami justru ingin lihat. Karena itu dari teman-teman di balik. Nah, pertanyaan kami, seperti apa sebetulnya RPP yang dikatakan nuansanya sangat jauh berbeda? Saya yakin itu ada. Ya, tapi lebih baik saya bertanya meskipun saya sempat tahu itu mengenai apa saja. Kemudian mengenai HPV vaksin. Nah, kami harap ini kan seharusnya program imunisasi nasional jadi legacy kolaborasi antara Komisi 9 dengan Kemenkes. Untuk itu kami sudah melakukan cross check dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan imunisasi nasional. Contoh, pada halaman 15 itu kan ada vaksinasi HPV. Nah, ini kita ketahui masih relatif rendah. Terlebih pelaksanaannya yang di luar Jawa. Kemudian juga kami masih dapatkan informasi bahwa izin dari orang tua itu masih salah satu kendala. Dan ini perlu terus diatasi dengan intensifikasi kerjasama masif Kementerian Pendidikan juga pemerintah daerah dengan Kemenkes. Yang berikutnya adalah vaksin COVID-19. Nah, ini memang dikatakan kita suasananya sudah endemi. Tapi saya ingin pertanggungjawaban pemerintah yang tetap meminta tambah anggaran pengadaan vaksin pada tahun 2022. Secara teori mencapai herd immunity itu harus cakupan imunisasi rutin minimal 95%. Khusus untuk Indonesia, WHO dan Indonesia menargetkan minimal 70%. Tapi pada paparan halaman 23, bahkan boro-boro kalau dia dosis ketiga keempat, untuk dosis kedua saja baru mencapai 64,8%. Nah, makanya kita ingin tahu, tahun lalu tuh Kemenkes bersikeras menambah anggaran untuk pengadaan COVID ke Komisi 9. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya? Karena tahun 2021 anggaran 74 triliun ini melonjak 26,48% dari estimasi sebelumnya 54,4 triliun. Alokasinya yang untuk vaksin 18 triliun masih ditambah realokasi 19,6 triliun dalam APBN 2020. Masih lagi ditambah realokasi 36,4 triliun dari sisa anggaran dana penanganan kesehatan di PEN. Jadi apa yang dipaparkan ini halaman 3 aja baru dosis 2.
Nah, bagaimana pertanggungjawaban anggaran COVID? Yang satu, Menteri Kesehatan meminta bersikeras tambah. Ketika sudah ditambah, masih ada lagi, ada realokasi lagi 18,6. Jadi dari alokasi 2022 itu 18 triliun, masih ditambah realokasi 19,6 triliun. Jadi berapa tuh? 18T tambah 19,6T dalam APBN 2020. Ditambah lagi realokasi 36,4T dari sisa anggaran yang berasal dari PEN. Jadi ini diapain gitu anggarannya? Kan sekarang sudah mau masuk Desember. Baru dosis kedua yang dilaporkan 64,8%. Nah, tadi kami harap agar berdasarkan rekomendasi Panja Pengawasan Vaksin COVID-19, DPR RI mendesak pemerintah memperkuat tata kelola vaksin. Pertama, memaksimalkan pemanfaatan sisa stok vaksin dan pengadaan vaksin melalui penugasan ke Bio Farma. Kemudian diatur kembali strategi distribusi vaksin COVID-19 sehingga bisa terserap. Dan memperbaiki sarana rantai dingin, karena memang waktu COVID kita banyak pinjaman gudang-gudang bahkan dari swasta ruang dinginnya, karena pada saat itu kan pandemi. Nah, jadi kami dalam hal ini ingin tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Dan kemudian yang terakhir adalah salah satu isu yang kami ingin tanyakan kabarnya mengenai penanganan korban gagal ginjal akut pada anak, GGPA. Sampai saat ini semua belum menerima haknya, apakah itu santunan, apakah itu PBI atau apapun namanya. Kalau update dari Permenkes, ini kan santunan masih dalam proses penganggaran di Kemenkyu. Ini nasibnya bagaimana? Karena terus terang Pak, korban dan keluarganya itu sudah cukup menderita. Jangan sampai kita kurang upaya membantu. Jadi kalau mau untuk nilai-nilai kebaruan, sangat semangat sekali nih Pak Menteri ini. Dan itu cukup baik. Ya, misalnya untuk penanganan penyakit-penyakit tidak menular, baik anggaran maupun strateginya cukup baik. Tapi kan itu namanya yang baru ya Pak. Untuk mengadakan program-program baru, membeli semua alat yang baru tentu dengan tujuan baik, dan itu kami cukup apresiasi karena kami lihat. Nah, akan tetapi untuk penanganan korban gagal ginjal pada anak ini, nah ini kami ingin tanyakan, karena bagaimanapun kita jangan lepas tanggung jawab, jangan sifatnya tanggung jawab Kemenkes itu kayak musiman Pak, tempo ingat, tempo nggak ingat. Nah, coba kalau ada keponakan Bapak, jadi saya tahu Bapak rajin dan piawai lah berdiskusi baik dengan WHO dan lain-lain, kita mendapatkan bantuan ini dan itu dari negara lain. Tapi tolong Pak, jangan kita hanya meminta bantuan dan dapat bantuan dari negara lain, tapi kita sendiri melalaikan atau mengundur-undur waktu tanpa ada kepastian tanggung jawab pemerintah melalui Kemenkes dan Kemenkyu mengenai gagal ginjal pada anak. Karena PBI-nya juga belum. Jadi gimana ini? Apakah karena udah liwat dianggap liwat? Nah, ini kasihan sekali. Nah, masa depan anak itu saja sudah ya bukan rusak ya, tapi masa depannya aja jadi susah gitu loh. Nah, ini yang kami ingin soroti, karena takutnya kita dengan 6 pilar strategi reformasi kesehatan yang akan dilakukan depan, jangan baik dalam perencanaan tetapi kita abai dalam tanggung jawab, terutama hal ini memang benar-benar terjadi. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Oh ya, dan yang terakhir Pak, dalam kunjungan kerja ke daerah kami melihat bahwa banyak alat kesehatan yang belum terpakai di rumah sakit, bahkan di dus bertahun-tahun. Ya pasti ada lah. Nggak perlu saya sebut, di sini ada wakil Kemenkes yang ikut dalam kunjungan ke daerah. Nah, ini kami meminta
Pak Menteri dan Pak Sekjen, coba nih perhatikan proses pembeliannya, pengadaannya, jangan ngada-ngada juga nih. Belum lagi terus terang bicara antropometri Pak, ada daerah yang beli sendiri, akibatnya itu malah jadi masalah, ya, terjadi masalah, ya, menjadi masalah hukum akan. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan sebetulnya sih Pak hanya usulan dan teman-teman, wacana nih kesehatan nih kalau dikasih ke daerah bukannya malah beres. Tadi bicara mengenai apa itu, puskesmas yang jelek, rumah sakit yang nggak terawat. Sebetulnya Kemenkes sudah memberi lewat DAK, tapi memang pemerintah daerah kadang asal-asalan. Direktur rumah sakitnya juga nunjuknya asal. Barangkali perlu dipikirkan Pak ke depan, kesehatan ini ditarik saja ke pusat. Karena kalau ke daerah ya begini, dikasih kebijakan beli sendiri malah korupsi. Dana yang buat stunting kata Pak Presiden ya dipakai buat yang lain. Bapak kasih BOK melalui puskesmas 300 juta, ada juga mungkin yang lebih, nggak langsung posyandu Pak, disaring lagi sama tim pengentasan kemiskinan ekstrim. Daerah lain ada lagi yang seleksi. Nah, jadi daripada kalau ke daerah kalau nggak jadi korupsi, ya, entah anggaran pemeliharaannya kurang, mereka tidak mengadakan untuk kesehatan 5% dari APBD-nya. Ya, ini sekedar usulan terutama kepada Pak Menteri dan teman-teman sekalian. Banyak yang kita maksudkan baik buat daerah, ya, mungkin dah saatnya juga ditarik aja ke pusat. Sama seperti pertahanan, Pak Menteri bisa ketawa, tapi kalau Pak Menteri lihat Bapak tuh membangun yang baru-baru dan bagus, tapi yang lama-lama, yang jelek, yang busuk nggak kelihatan karena memang pemerintah daerah yang nggak bisa miaranya Pak. Ya, bahkan mereka kalau dikasih dana jadi korupsi tuh. Nah, ini yang saya tahu secara persis daerah-daerah yang padahal antropometri dikasih, ini malah beli sendiri terus akhirnya jadi kasus korupsi. Belum, tinggal tunggu aja Pak naiknya. Berhubung ini lagi pileg sama mau pilkada, kata kejaksaan nggak boleh diusut. Tapi sudah rame. Jadi ini yang terakhir, ada pemikiran bagi kita bukan apa-apa Pak, karena kesehatan itu sangat penting. Kalau daerah tidak bisa merawat, daerah tidak bisa membuat penganggaran yang benar, cuma jadi proyek bancaan, lebih baik ditarik saja ke pusat. Jadi gampang nyalahinnya, kalau ada nggak benar ya di pusat. Kalau begini kita mau nyalahin pemerintah daerah juga. Ada ranah otonomi daerah dan itu berlangsung 10 tahun terakhir ini cukup masif. Jadi kami harap ini pemikiran, mudah-mudahan ada jalan keluar. Kalau memang mau otonomi daerah, coba tertibkan penganggaran bagaimana mereka bisa dapat seperti itu, barang-barang yang sampai nggak dipakai bertahun-tahun keburu rusak udah minta baru lagi. Itu saja catatan kami sebagai masukan, tapi kami juga apresiasi, kami lihat di beberapa rumah sakit yang sudah cukup baik seperti di harapan kita, kami melihat itu sudah sangat baru dan sangat maju, tinggal gedung lama yang satunya lagi. Juga rumah sakit di daerah yang dapat dari provinsi sudah meningkat. Kami tentunya juga apresiasi hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.